Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin Sabandiru, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, saya Tiara Azahra dengan NIM 210280802 Kelas 03 jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Baik, saya akan memaparkan mengenai profil tokoh filosof aksiologi yang bernama Bertrand Russell. Bertrand Arthur William Russell lahir pada 8 Mei tahun 1872 di Trelew, Inggris. Ia adalah seorang ahli matematika, filosof, ahli sejarah, dan ahli logika. Ayahnya adalah seorang bangsawan Amberley, dan ibunya adalah Catherine, anak perempuan dari Baron Stanley dari Alderley. Russell menjadi yatim piatu saat ia berumur 3 tahun, dan ia dibesarkan oleh neneknya yang merupakan seorang putri. Masa kecilnya dipenuhi dengan depresi karena kematian orang tuanya dan saudaranya. Berulang kali ia memikirkan untuk melakukan bunuh diri, dan yang membuatnya lupa akan hal itu ialah matematika. Pada awalnya dia lebih banyak belajar di rumah, akan tetapi lembaran baru hidupnya baru dimulai ketika ia berkenalan dengan karya Euclid dan Percy Bysshe Shelley. Berikutnya pendidikan dan pernikahan Bertrand Russell. Setelah memenangkan beasiswa di Trinity College, Cambridge pada tahun 1890, mulai saat itu Bertrand Russell memutuskan untuk mulai belajar. Russell lulus pada tahun 1893 di bidang matematika dan filsafat. Lalu 2 tahun kemudian ia menjadi pengajar filsafat. Selama periode ini ia jatuh cinta dengan Alice Pearl Smith yang dinikahinya pada 3 Desember 1894, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan neneknya. Akhirnya pada tahun 1921 ia bercerai. Lalu pernikahannya yang kedua bersama Dora Blake yang dikenalnya ketika ia di Rusia. Dia menjadi bagian dari kantor investigasi pada masa revolusi Rusia. Russell memiliki 3 orang anak bersama Dora. Awal karir dan buku-buku Bertrand Russell. Karir Bertrand Russell dimulai ketika ia menerbitkan Jerman Sosial Demokrasi yang menunjukkan ketertarikannya akan politik. Ia mengajar bahasa Jerman di London School of Economics. Ia juga menulis sebuah buku yang berjudul The Principles of Mathematics di tahun 1953, Principles Mathematics pada tahun 1910. Russell sangat aktif dan menjadi anggota dari beberapa perkumpulan atau organisasi dan komunitas seperti Perkumpulan Pria untuk Hak Pilih Wanita, Radiant Society, dan Union of Democratic Control, dan di hampir semua organisasi jajaran pendirian dari John Fellowship, atau yang mana adalah salah satu bentuk protes yang menentang peraturan bahwa pria antara 4 harus mengikuti wajib militer tanpa terkecuali. Karir Russell di Trinity College terhenti pada tahun 1916 karena aktivitas anti perangnya yang menyebabkan ia dihukum dan didenda. Russell dipecat dari Trinity College sebagai buntut hukumannya itu. 2 tahun kemudian ia kembali dihukum, kali ini di penjara selama 6 bulan. Selama di penjara, Russell menulis buku Introduction to Mathematical Philosophy
Ia baru kembali ke Trinity pada tahun 1944. Russell dianugerahi Order of Merit pada tahun 1949 dan menerima hadiah Nobel Sastra pada tahun 1950. Selama dasawarsa 1950-an dan 1960-an, ia menjadi inspirasi kaum muda ke aktivitas anti perang dan anti nuklirnya bersama-sama dengan Albert Einstein. Ia mengumumkan Russell Einstein pada tahun 1955 yang menghimbau pembatasan senjata nuklir. Kehidupan selanjutnya dan meninggalnya Bertrand Russell. Russell menjadi sangat aktif di bidang politik dan berulang kali menulis artikel di koran dan majalah. Ia menentang perang Vietnam dan kekhawatirannya terhadap penggunaan nuklir sebagai senjata, membuat ia melakukan kampanye untuk menentang hal ini. Di tahun 1958, dia menamai kampanyenya dengan nama Campaign for Nuclear Disarmament, kampanye pelucutan senjata nuklir. Ia juga memiliki pandangan yang kuat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Israel ketika mereka menjajah suatu negara. Dia menyampaikan pendapatnya menentang kesewenangan Israel 2 hari sebelum ia meninggal dunia. Bertrand Russell meninggal pada 2 Februari 1970 karena influenza di Penrhyn-the-Drake-shire di Wales. Sekian dari profil Bertrand Russell yang dapat saya paparkan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.